Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Akbar Rizky, NIM 6211419013. Mata kuliah tenis. Kali ini saya akan mempresentasikan apa itu bola tenis. Yang pertama, apa sih itu bola tenis? Apa sih olahraga tenis? Tenis adalah olahraga yang biasanya dimainkan antara dua pemain atau antara dua pasangan pemain yang masing-masing dua pemain. Setiap pemain menggunakan raket untuk memukul bola karet. Tujuan permainannya adalah memainkan bola dengan cara tertentu sehingga pemain lawan tidak dapat mengembalikan bola tersebut. Tenis adalah salah satu cabang olahraga olimpiade dan dimainkan pada semua tingkatan masyarakat di segala usia. Olahraga ini dapat dimainkan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang menggunakan kursi roda. Sejarah bola tenis. Asal mula tenis. Sebagian besar sejarawan meyakini asal mula tenis adalah permainan kuno yang dimainkan di bagian utara Prancis pada abad ke-12. Permainan ini dilakukan dengan cara memukul bola menggunakan telapak tangan, yang nantinya berkembang menggunakan raket pada abad ke-16. Permainan tenis yang berasal dari kata atau istilah dari bahasa Prancis lama, yaitu tenis, yang dapat diartikan tahan, terima, atau ambil. Yang kedua, sejarah tenis lapangan. Asal mula permainan tenis masih merupakan perdebatan. Beberapa pendapat meyakini bahwa Mesir, Yunani, dan Romawi kuno telah memainkan permainan tersebut yang menjadi cikal bakal tenis. Gambar atau pernyataan mengenai permainan yang menyerupai tenis tersebut belum pernah ditemukan, tetapi beberapa kata dalam bahasa Arab berasal dari Mesir kuno dinyatakan sebagai bukti. Teori-teori menyatakan bahwa kata tenis berasal dari kota Mesir, yaitu Tinis, yang terletak di tepi sungai Nil, dan kata raket dikembangkan dari bahasa Arab untuk telapak tangan, yaitu rahat. Asal mula permainan modern. Pada abad ke-19, barulah dimunculkan kembali oleh para bangsawan Inggris yang membangun fasilitas country club atau lapangan di rumah yang besar. Karena pada waktu itu, tenis merupakan permainan yang populer yang dimainkan di halaman rumput yang terkenal dengan sebutan lawn tennis atau tenis lapangan rumput. Pada masa ini juga muncul bola tenis dari karet vulkanisir yang pada waktu itu dianggap dapat mengurangi rusaknya rumput di lapangan tanpa mengurangi elastisitas dari bola tersebut. Sebutan lawn tennis berasal dari seorang Inggris bernama Arthur Balfour. Sejak ditemukannya lawn tennis, orang mulai bereksperimen dengan memainkan di permukaan lainnya seperti clay court atau tanah liat, dan hard court atau lapangan yang menggunakan bahan semen. Menggeliatnya permainan tenis ternyata mampu menggeser permainan kroket sebagai olahraga musim panas. Puncaknya terjadi pada 1869 ketika salah satu kroket ternama di Inggris, All England Croquet Club, tidak dapat menarik banyak peminat dan mencoba memasukkan tenis sebagai olahraga lainnya. Sejarah tenis di Indonesia. Tenis berkembang pada tahun 1920-an. Seiring kian banyaknya murid-murid Indonesia memasuki sekolah-sekolah menengah, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, mereka umumnya para siswa Stovia, Race School, dan NIAS yang pada perkembangannya memperkenalkan olahraga ini ke kalangan yang lebih luas. Tenis pun mulai dikembangkan atau dipertandingkan sebagai organisasi pemuda di masa itu. Olahraga ini pun mulai dilihat sebagai perhimpunan massa, terutama oleh kaum nasionalis yang mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Peraturan dasar lapangan tenis. Yang pertama, bola yang dipukul keluar dari garis. Yang kedua, memukul bola 2 kali. Yang ketiga, bagian tubuh pemain
termasuk pakaian dan aksesoris menyentuh net atau sisi lapangan lawan. Yang ketiga, memukul bola sebelum melewati net. Sebelum permainan dimulai, dilakukannya penentuan siapa yang akan melakukan servis atau memilih sisi lapangan berdasarkan undian, bisa menggunakan koin atau lainnya. Setiap awal pertandingan, sebelum memulai pertandingan, pemain selalu berada di sisi sebelah kanan lapangan masing-masing. Pemain yang melakukan servis dianggap sebagai pemain A harus berada di belakang garis baseline ketika melakukan servis. Servis diarahkan secara diagonal ke lapangan lawan. Pemain menerima bola dianggap pemain B. Bola harus terlebih dahulu memantul satu kali sebelum dipukul pemain B. Dalam permainan ganda, rekan penerima bola tidak boleh menyentuh bola servis sebelum dipukul penerima B. Ketentuan dasar tenis lapangan. Ketentuan yang pertama adalah raket tenis. Dalam permainan tenis lapangan, raket tenis harus memenuhi standar yaitu 29 inch atau 73,66 cm dengan lebar 12,5 inch, kurang lebih 31,75 cm, dan terdapat areal pukul berupa senar dan harus rata. Dalam permainan tenis, tidak diperkenakan memukul bola menggunakan alat lain atau anggota tubuh lainnya. Yang kedua, lapangan tenis. Lapangan dalam permainan tenis harus rata dan untuk luasan harus memenuhi standar internasional dengan panjang 23,78 meter dengan dibagi dua sama panjang, yaitu untuk lebar lapangannya untuk pemain tunggal yaitu 8,23 meter, sedangkan pemain ganda 1,37 meter. Di kedua sisinya untuk garis lapangan harus memiliki ketebalan tertentu yaitu 1 sampai 2 inch, yaitu kurang lebih 25,4 sampai 50,8 mm. Yang ketiga adalah net tenis. Untuk ukuran net, pada umumnya tenis ini terdapat perbedaan tinggi antara pinggir net dan bagian tengah. Pada bagian tengahnya dibuat lebih pendek sedikit yaitu 0,914 meter. 4 mm-nya harus tepat. Sedangkan bagian pinggir tingginya 1,07 meter. Dan pada bagian tengah terdapat tali untuk memastikan bagian tengah net lebih rendah daripada pinggir. Yang keempat, papan skor. Perhitungan skor dalam tenis sangatlah berbeda dengan olahraga-olahraga lainnya. Saat kita mencetak poin, kita tidak langsung mendapatkan poin. Untuk mendapatkan satu game, kita harus mencetak beberapa poin terlebih dahulu yang disebut dengan poin kecil. Untuk poin kecil dimulai dari angka 00. Jika kita mencetak poin, maka skor berubah menjadi 15-0. Bila kita mencetak poin lagi menjadi 30-0. Dan ketika kita mencetak poin lagi menjadi 40-0. Atau use dilakukan apabila skor sama kuat 40-40. Tetapi apabila serve mendapatkan poin lagi, maka akan terjadi game. Yang terakhir, bola tenis. Untuk bola tenis terbuat dari karet yang dilapisi bulu optik dengan diameter bulu yaitu 6,541 cm sampai dengan 6,858 cm. Sedangkan untuk berat bola tenis harus memenuhi standar yaitu 56 gram sampai 59,4 gram. Teknik memegang raket tenis. Yang pertama, cara memegang raket. Cara memegang raket ada 4. Yang pertama, Eastern style. Yang kedua, Continental style. Yang ketiga, Semi-Western style. Yang keempat, Western atau Extreme style. Yang kedua, cara menerima service. Cara menerima service, pelaksanaannya ada beberapa cara, ada beberapa sikap.
Yang pertama, memegang raket dengan posisi di depan badan dengan salah satu tangan. Tangan yang lain memegang leher raket. Selanjutnya raket setinggi bahu. Selanjutnya badan agak membungkuk. Selanjutnya berdiri dengan kaki agak dibuka. Berat badan dicondongkan ke depan. Pandangan melihat net. Yang terakhir ada pukulan. Untuk pukulan ada forehand drive, yang kedua backhand, yang ketiga service, yang keempat pukulan volley, yang kelima pukulan melambung atau lob, yang keenam pukulan overhead smash, yang ketujuh pukulan chop. Jenis-jenis lapangan pada tenis. Yang pertama ada grass court atau lapangan rumput. Seperti namanya, lapangan ini terbuat atau berasal dari rumput, namun tentu saja yang ditemukan pada tanah yang keras agar memiliki pantulan yang cukup agar bola bisa memantul. Karakteristik lapangan ini adalah yang tercepat dalam hal laju bola di lapangan. Bola cenderung akan meluncur dan hanya sedikit memiliki efek pantulan karena friksi minimum yang dihasilkan dari lapangan rumput. Yang kedua ada hard court atau lapangan yang terbuat dari semen. Lapangan ini adalah lapangan yang paling modern dan populer di mana-mana. Umumnya lapangan hard court terbuat dari semen atau beberapa tempat terbuat dari bahan pasiran yang diaspal. Karakteristik lapangan ini termasuk cepat atau sedang, tergantung dari bahan yang dibuat untuk lapangannya. Untuk lapangan yang dibuat dari semen memiliki karakteristik cepat, tapi untuk yang berbahan pasir atau kerikil yang dari aspal umumnya sedang. Yang ketiga, clay court atau tanah liat. Lapangan ini terbuat dari serpihan-serpihan tanah liat atau pasiran dari batu bata yang dihancurkan. Lapangan model ini umumnya memiliki karakteristik lambat. Laju bola yang bergulir di lapangan memiliki putaran yang lambat sehingga memungkinkan bagi pemain untuk memainkan bola dengan lama atau rally yang panjang. Yang terakhir adalah indoor. Istilah ini sebenarnya lebih pantas untuk masuk klasifikasi di luar negeri. Di Indonesia, lapangan-lapangan indoor atau dalam ruangan yang umumnya adalah lapangan hardcourt, walaupun ada saja lapangan indoor yang clay court seperti di tenis umum UMS 80 atau di Jakarta. Tetapi kalau di luar negeri, terutama di Amerika atau Eropa, lapangan yang dilapisi oleh karpet berbahan sintetis ini banyak digunakan. ITF International Tennis Federation sendiri mengartikan lapangan karpet atau berbahan dasar dari karet tersebut digunakan pada lapangan tenis master. Namun ada pula yang menggunakan semacam rumput sintetis ataupun kayu tetapi jarang digunakan. Yang terakhir adalah perwasitan dalam tenis. Wasit atau referee adalah profesi yang harus dijunjung tinggi oleh kita semua. Perwasitan adalah sebagai seni yang kiat. Banyak yang membandingkan profesi wasit lebih rendah dibandingkan profesi pelatih karena dianggap wasit lebih mudah untuk dikerjakan daripada profesi pelatih. Namun tidak semua orang berbakat dalam bidang wasit atau referee atau juri. Perlu bakat yang khusus yang harus dimiliki seseorang untuk bisa menjadi wasit atau referee yang baik. Perlu pengetahuan, keterampilan, dan seni serta kiat tersendiri untuk menjadi wasit yang sempurna. Karena pada umumnya wasit bila tidak mengerti atau kurang pengetahuan dalam bidang olahraga tertentu akan kesulitan dalam soal penjurian atau perwasitan di berbagai cabang olahraga. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.